Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Bakar. Mohon izin senior. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bantuan hidup dasar. Kenapa saya menjelaskan hal ini? Karena menurut saya semua wajib mengetahui bantuan hidup dasar. Karena dengan mengetahui bantuan hidup dasar, setidaknya kita dapat mengurangi resiko kematian terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya pernah melihat pada beberapa kasus mungkin teman-teman juga pernah melihat di media-media, baik itu di televisi, di sosial media, atau dimanapun, yang melakukan bantuan terhadap orang-orang yang contohnya henti jantung, orang yang tenggelam, dan lain-lain. Itu melakukan tindakannya, saya tidak bisa mengatakan itu salah ya, tapi menurut saya itu masih kurang tepat. Karena tindakan yang mereka lakukan seperti terlihat aneh. Ada beberapa kasus yang mereka itu melakukan tindakan hanya menepuk-nepuk tangan, hanya menggoyang-goyangkan badan, dan lain-lain. Sebenarnya dengan mengetahui bantuan hidup dasar, kita setidaknya mengurangi risiko kematian pada korban tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bantuan hidup dasar. Dari buku pedoman American Heart Association, pada tahun 2015, rumus yang sering digunakan itu adalah DRS-CAB. Apa itu DRS-CAB? Kita bagi satu persatu dari huruf D dulu. Huruf D di sini yang dimaksudkan adalah danger. Jadi kita memerhatikan bahaya terhadap kita melakukan pertolongan pada korban tersebut. Yang harus kita perhatikan itu, yang pertama harus aman diri dulu. Karena si penolong juga harus aman diri dulu ya. Kemudian aman lingkungan dan aman korban. Kenapa? Karena kalau korban berada, contoh pada kasus yang tenggelam, kita harus mengevakuasi korban dulu. Yang pertama, korban harus berada di posisi yang datar. Kemudian masuk pada R. R di sini adalah respon. Respon yang kita berikan adalah yang pertama dengan cara menepuk bahu korban. Kita memastikan apakah korban tersebut benar-benar tidak sadarkan diri, atau mungkin bisa jadi korban yang kita dapati di jalan, bisa jadikan korban dalam keadaan mabuk kemudian tertidur di jalan. Jadi dengan cara kita menepuk bahu korban, nanti saya akan lihatkan video bagaimana mengecek respon korban. Setelah kita mengecek respon korban, setelah kita pastikan bahwa korban tersebut benar-benar tidak ada respon, dan kita sudah lakukan pemeriksaan pernapasan, kita sudah ngecek pernapasan korban benar-benar tidak ada, kemudian kita masuk pada S, yaitu shout for help. Jadi mana ketika kita sudah memastikan korban tersebut benar-benar tidak sadarkan diri, segera meminta pertolongan. Kita sebagai penolong meminta pertolongan pada mungkin memanggil teman-teman yang ada di lingkungan kita pada saat itu, atau menyuruh salah satu teman atau rekan untuk menelpon ambulans untuk mengetahui bahwa di lokasi tersebut terdapat korban. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian C. C di sini adalah sirkulasi. Sambil memanggil ambulans, kita sebaiknya sebagai penolong seharusnya secepatnya melakukan tindakan pemeriksaan nadi karotis, di mana pemeriksaan nadi karotis ini harus dilakukan secara cepat dan tepat. Pemeriksaan ini dilakukan harus di bawah dari 10 detik. Untuk pemeriksaannya berada di bagian leher korban. Jadi untuk pemeriksaan itu, penolong harus berada di samping korban, kemudian meletakkan kedua jari di leher korban, menarik ke bagian terdekat dengan korban, kemudian meraba di bagian nadi pada bagian leher tersebut. Seperti pada contoh berikut ini. Setelah kita pastikan benar-benar bahwa korban tersebut tidak memiliki nadi, kita langsung melanjutkan tindakan resusitasi jantung paru atau melakukan kompresi pada bagian dada. Sebelum melakukan kompresi pada bagian dada, pertama-tama kita harus menentukan letak di mana kita harus melakukan tindakan tersebut. yakni kita meletakkan dua jari
di atas possessus poideus. Kemudian kita meletakkan tangan yang dominan kita di atas dada korban untuk melanjutkan tindakan kompresi. Oke, tindakan kompresi ini dilakukan dengan kedalaman 5-6 cm untuk orang dewasa. Kompresi jantung paru ini dilakukan sebanyak 5 siklus, yakni satu siklus itu dia 30 kompresi, 30 menekan dada, dan 2 kali memberikan ventilasi. Memberikan ventilasi di sini memberikan tiupan pada bagian mulut. Untuk memberikan tiupan ada beberapa macam cara dan ada beberapa alat juga yang bisa kita gunakan. Kalau kita menemui pasien di jalan, kita bisa melakukannya dengan mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Bisa juga kita menggunakan pengalas seperti kain kasa di atas mulut korban agar mengurangi kontak dengan korban tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan kompresi sebanyak 5 siklus, kita melakukan evaluasi kembali. Kita mengecek kembali apakah nadi korban sudah ada atau belum. Setelah nadi korban belum ada, kita tetap melanjutkan resusitasi lagi. Kita melanjutkan kompresi lagi sebanyak 5 siklus lagi. Tapi sebelum kita melakukan ventilasi yang tadi, kita sebelumnya harus melakukan pemeriksaan pada jalan napas korban untuk memastikan bahwa jalan napas korban itu tidak ada sumbatan. Kapan RJP akan diberhentikan? RJP akan diberhentikan ketika adanya tanda-tanda kehidupan. Kemudian yang kedua, penolong itu capek atau penolong kelelahan. Kemudian yang ketiga, tidak adanya tanda-tanda kehidupan atau pasien dalam kondisi sudah meninggal. Kemudian yang keempat, jika bantuan datang atau dari pihak rumah sakit atau dari pihak puskesmas membawa ambulans itu sudah datang, bahwa penolong tersebut sudah bisa memberikan tindakan ini kepada yang lebih profesional. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Mohon izin senior.